Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang besaran dan satuan. Jadi materi ini adalah materi pembuka untuk kelas 7. Setelah mendengarkan pemaparan Ibu ini, Ibu harap kalian jadi paham apa itu arti dari besaran dan satuan, kemudian bisa membedakan besaran-besaran dan bisa menyebutkan contoh-contohnya. Baiklah, kita mulai saja materinya. Jadi, pengertian dari besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contoh dari besaran itu antara lain adalah besaran panjang, lebar, ada kecepatan, ada percepatan, kemudian ada volume, massa jenis, banyak ya sebenarnya contoh-contoh dari besaran. Nah, kemudian besaran itu juga terbagi menjadi 4 macam. Ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Nah, kalau dari satuan itu memiliki definisi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau dijadikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Nah, contohnya begini, untuk satuan itu contohnya ada kilogram. Jadi kalau kita sedang mengukur massa, satuannya adalah kilogram atau gram. Atau kalian sedang mengukur panjang, maka satuannya dalam kilometer atau meter. Nah, kalau sedang mengukur dalam dalam besaran waktu, maka satuannya adalah jam, bisa menit, bisa juga detik gitu ya, tergantung sama permintaan soalnya. Nah, satuan itu sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Sekarang kita bahas tentang besaran pokok ya. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang memiliki satuan, yang satuannya itu telah ditetapkan sebelumnya oleh forum internasional, oleh para ahli, dan kemudian disepakati bersama untuk kita pakai bersama-sama, yang biasa disebut sebagai standar internasional atau SI. Nah, adapun yang disepakati itu ada 7 besaran pokok. Jadi yang kita pakai di seluruh dunia sama ya. Nah, 7 besaran pokok. Ada massa yang pertama, massa memiliki satuan kilogram. Kemudian ada kuat arus itu memiliki satuan ampere. Kemudian jumlah zat, satuannya mol. Kemudian ada intensitas cahaya, satuannya kandela. Kemudian ada suhu, satuan Kelvin. Kemudian ada waktu, satuannya sekon, dan panjang, satuannya meter. Untuk memudahkan menghafal 7 besaran pokok, biasanya disingkat dengan mas, kaji, suap, gitu ya. Ada mas, kaji, suap. Massa, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya, ada suhu, waktu, dan panjang. Selanjutnya adalah besaran turunan. Jadi, besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya luas. Luas punya satuan meter persegi, berarti luas diturunkan dari besaran panjang. Ada juga massa jenis. Massa jenis itu satuannya kilogram per meter kubik, berarti massa jenis ini diturunkan dari besaran massa dan juga panjang. Kemudian ada juga contoh lain, misalnya kecepatan. Kecepatan itu satuannya meter per sekon, berarti kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan juga waktu. Kemudian ada gaya, kilogram meter per sekon kuadrat, artinya gaya diturunkan dari besaran panjang, besaran massa, dan besaran waktu. Masih banyak lagi contoh lainnya untuk besaran turunan, kalian bisa lihat di buku atau boleh searching di Google. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau angka dan juga memiliki arah. Contohnya kecepatan. Misalnya begini, sebuah motor bergerak dengan kecepatan 20 km per jam ke arah barat. Jadi besaran tersebut memiliki nilai atau angka dan juga menunjukkan arahnya bergerak ke arah mana. Nah, selain kecepatan, ada juga percepatan, kemudian ada gaya, ada tekanan, ada momentum, dan masih banyak lagi contoh tentang besaran vektor.
Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau angka saja. Contohnya adalah massa, kemudian ada massa jenis, volume, panjang, luas, dan lain sebagainya. Demikianlah tadi penjelasan saya mengenai materi besaran dan satuan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan singkat saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.